pesantren, melihat pesantren itu masih pakai cara pandang lembaga keagamaan di abad ke-18. Ini sudah abad 21, di mana pesantren terbuka dengan demokrasi, pesantren sangat mencintai negeri ini sampai kami baca hubbul waton minal iman, dan tidak ada yang melakukan pembelaan, memperjuangkan nilai konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa kecuali pesantren. Sekali-sali para direktur atau pimpinan para elit Trans 7 mondok di pesantren 40 hari. Ada santri yang tidak bayar dan ditanggung oleh kiainya. Ada santri yang dia ingin bekerja kepada kiai semata-mata karena malu, karena tidak bawa biaya. Tapi lihat, ada seorang ustadz yang saya tanya berapa digaji. Dia bilang jangan tanya kami digaji, karena menurut kami berkah itu lebih penting daripada gaji. Jadi tolong Pak Bu Dirjen, nanti literasi kita tentang pesantren itu harus dibuka. Sehingga mohon maaf sekali lagi, kalimatnya itu hentikan seluruh program sejenis. Karena tiba-tiba kita jangan hanya reaktif ketika ada kasus ini aja, kita akan proaktif. Apakah Ramadan masih ada program-program sahur yang hanya ketawa ketiwi, kakak cekikik, sementara kita harus tadarus, tahajud dan sebagainya. Daripada program-program yang membodohi umat, membodohi bangsa ini, sebaiknya semua stasiun TV mulai memikirkan program yang cerdas dan melibatkan seluruh pondok pesantren ini. Yang terakhir, pimpinan, ibu-ibu, Pak Cucun, Pak Jazil, saya adalah lulusan pesantren. Tetapi berat didikan pesantren dengan kiai, Pak Cucun jadi pimpinan DPR, Pak Jazil pimpinan Banggar. Kami di Komisi 8, seluruhnya Pak Ari, Pak Soleh dan sebagainya. Sehingga kami memperjuangkan undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019. Dan itu sudah disahkan. Ini bentuk afirmasi negara, bahwa negara betul-betul tahu persis perjuangan panjang pesantren, sejarah pesantren. Dan ini yang seharusnya diangkat, bahwa kami hari ini tidak minta kenaikan gaji, memang tidak ada gaji. Kami hari ini kekurangan RKB, kekurangan asrama, sehingga kami menggunakan apa yang ada. Kiai-kiai kadang-kadang mewakafkan seluruh hartanya, tenaganya, pikirannya dan lain sebagainya. Ini ya mau tidak mau kita malu ibu-ibu. Sebenarnya para kiai tidak mau dibela oleh kami, tidak mau dibela oleh Himasal. Tetapi anak-anak kami harus tahu bahwa kami bisa seperti ini, bisa berkiprah tengah masyarakat, para dai-dai ini, itu semata-mata karena barokahnya para kiai. Yang terakhir, saya minta agar PH yang menangani ini tolong disebutkan namanya. Kami akan datangi mereka untuk jangan sampai ada PH-PH lain yang hanya karena cuan, rating, narasi dan saya belajar. Ingat, kita harus mengapresiasi santri saat demo. Kami datang baik-baik, kami hanya baca doa. Kalau tidak ada kasus ini, Trans 7 nggak mungkin didoain kiai-kiai itu, sholawat dan lain sebagainya. Kami tidak pernah berpikir ibu-ibu, hanya santri, hanya pesantren yang bisa demo dengan cara yang konstitusional. Dengan cara santun, bicara baik-baik, dan lain sebagainya. Kurang apa lagi? Mau menuduh kami feodal, mau menuduh kami melakukan eksploitasi, mau menuduh kami tidak terbuka dengan budaya-budaya luar. Kami hanya ingin mengamalkan al-muhafadzatu al-qadimis shalih wal ahdu bil aslah. Kami akan pegang tradisi kami Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami akan bela NKRI sampai kapanpun. Kami akan pakai Pancasila. Tapi ingat, kami siap ngomong soal AI, kami siap ngomong soal coding, kami siap ngomong soal digitalisasi pertanian, kami akan ngomong apapun. Santri pernah jadi presiden, kami punya Menko seorang santri Pak Muhaimin. Jangan remehkan pesantren dan santri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.